Hari ini saya senang sekali karena hari ini saya cuma Senang kenapa? jalan kaki saya ke sini, Mbak. Jalan kaki. Heeh. Soalnya habis nyari ini tadi ya. Golek walang, neng buri kono, terus Ini kita goreng. Ini makanan ekstrem loh ini. Ini kalau misalnya iya, ini di luar negeri nanti jadi viral loh. Iya, jadi Ini- kalau Mbak Marta itu pengen lemu dalam sekejap, bisa makan ini. Lemu dalam sekejap. Iso Kok bisa? lebih duren. Boh. Biduran ora nek ora ya enak iki. Ini makanan yang paling lezat di Gunung Kidul. Itu Ini- apa toh? Ini kita adalah pemakan hama. Oh, Jadi hama memakan tanaman kita Kita makan makan. gantian. Nah ini menjadi sebuah produk olahan dan ini khas dari sini ya. khas dari Gunung Yaitu? Kidul. Walang goreng. Weh, karena kita hari ini ada di Kelurahan Wunung Wonosari, Gunung Kidul. Tepuk tangan buat Gunung Kidul. Pinjam dong. Ini kru, habis ini kita lomba ya. Nek sesuk isih ono syuting lho, kok do jempalik lho nek ora kuat. Kalau bisa kan mereka nanti makan makanan ekstrim. Tapi gitu harus loh. dimakan karena kalau ke Gunung Kidul kalau nggak makan walang tuh rasanya belum ada kurang sini ya. set gitu loh. Jadi nanti walang pakai sego diwul, sambal bawang karo ingkung. Pokoknya apa-apa enak lah. Yang habis ingkungnya. Satu lagi sebenarnya di sini tuh ada khas yang itu loh ulet Jati. Ya. Apa namanya? Ungkrung. Nah. Itu ulet urung dadi dipangan lho gini. Pokoknya hati-hati kamu kalau di sini ya. Iya berarti nggak pernah kan kehabisan bahan makanan. Betul sekali. Jadi survive-nya tinggi sekali. Nah hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi UKM DIY untuk menyapa bertemu dengan para pelaku UMKM di seluruh Yogyakarta di acara kita yaitu Sarasehan Sibakul. Mana suaranya? Wah ini yang udah makan walang goreng kok nggak dengeran suaranya. Buatan biduran tak Bu? Buatan. Orang sini udah biasa. Dahar walang buatan? Nggih buatan lah podo wae berarti. Tak kirain ternyata boten. Gimana sih? Oke, dan hari ini bersama teman-teman UMKM kita nanti bakalan ngobrol, kita cerita-cerita biar kita tahu seperti apa UMKM di Wonosari khususnya di Kelurahan Wunung. Ini kan juga lumayan jalur wisata ini kalau di depan menuju situ. pantai ya. Menuju pantai dan di sini Lurus. juga ada wisata Giri Selokondo, GSK. Nah, Wunung GSK, bener ya Mas? Itu ada glampingnya, ada munyuk-munyuknya juga ya Mas. Nah, ada kamu dan teman-temannya. saya teman-teman. Jadi itu memang ditanami buah-buahan biar Khusus untuk para satwa itu para mon itu datang gitu. Jadi di belakang sini Mbak. Jadi Habis bukan ini hama lagi, mereka bahkan diberikan tempat ya. Bersahabat kita dengan hama. Nanti kalau nakal goreng kayak walangnya ini. Gitu. Dimulai dari buntutnya dulu ya. Dan hari ini kita juga datang bersama teman kita ada Mbak Atika dan juga Mas Rafael. Ini nanti Bapak Ibu bisa ketemu dengan Tika, mana Tika? Oh di depan ada Rafael. Ini juga produk asli Gunung Kidul ya. Ini juga iya lor-loran, ngelipar-ngeliparan. Iya. Kalau saya itu cuma Baliharjo itu kan dekat. Itu sana, itu kadang ngakunya Klaten. Oh iya toh, udah perbatasan ya. Saking pinggirnya, tapi nggak pinggir-pinggir banget. Oke. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak di sini bisa ketemu Mbak Atika dan juga Rafael. Ini untuk bertanya, berkonsultasi sehubungan dengan Sibakul. Iya. Jadi Sibakul itu apa dan seterusnya kan udah pakai kaos Sibakul ya. Nah, sudah tahu Sibakul Pak? Pak Kos? Oh saya itu baru bangun tidur Mas. Gimana ditanya-tanya. Kita mau ngobrol dulu ya sama ini yang ada di sini. Ini ngomong-ngomong, kan kita hari ini keren banget. Selain saya rumahnya dekat, bajunya kita juga keren. Karena cuma dikasih. Ya? Cuma dikasih. Kok bisa? Oh dikasih. Biasanya beli sendiri itu beda. Ini kalau dikasih itu mesti Emang bagus. dikasih Mas? Yo. Orang dikasih pinjem maksudnya. Ya iya lumayan 1 jam. Nah ini produknya siapa? Produknya siapa? Siapa yang punya ini? Yoke, saya. Kok diem aja gitu loh yo. Skenario-nya kan tadi gitu pas latihan. Bingung. Orang Mas, aku mau tinggal goleki barang yang harus dibawa itu apa? Gak usah Bu, ini udah dipakai. Ini produknya Bu. Ini Ibu
produknya ini Sinten? kita berdua. Lina. Bu Lina. Bulina. Bu Lina, ini produknya Bu Lina. Yakin Bu, ini bukan colongan dari tetangga sebelah. Aku ki nyilih loh itu, Oh, motor iya. nyolong. Ini produknya Bu Lina. Iya. Bu Lina bikin apa? Kita di kelompok ini ada 7 orang. Oh kelompok ini. Oke, Kelompoknya apa? Kelompok apa namanya? Nama kelompok. Kalau Kelompok. lupa saya bukakan emblemnya masih ada nih. Kalau itu nama ininya Pondok Ijo Godong. Pondok Ijo Godong. Oh bukan godong hijau ya? Hmm. Apa lagi? Pondok Ijo Ijo Godong. Godong. Oke. Itu kelompoknya ibu-ibu semua. Ya, ibu-ibu sama mbak-mbak ada 7 orang. Terus bikin apa aja? Kebetulan kita ada kemarin dapat pelatihan bikin kain apa? Ekoprint? Dari ekoprint. Ada juga yang model jumputan juga ada. Oke. Jadi saya kebetulan kebagian bikin kainnya. Jadi Bikin kainnya. kain polos. Dari polos nanti jadi ekoprint jadi ini. ekoprint. Ini pakai godong apa kalau di sini tuh? Di sini kita pakai kayak ini godong apa? Godong apa? Kalau di Godong garing ya? Kalau di rumah saya namanya keres ya. Keres? Kalau di- Keres. atau kersen. Kalau di Oh. sini namanya talo. Oh Oh, talon. kersen. Ngerti aku nek talon. Oh, kalau itu godong Godong. tusuk-usek. Godong ya jelek. apokat. Eh, Mana Pak apokatnya Pak? iya. Ada apukat, ada daun jati, macam-macam Pokoknya pokoknya. diumpuk-umpuk tadi. Oh, oke. Ada Ini berarti prosesnya. kelompoknya itu bikin kainnya, Ya. ada yang jahit juga, Ada yang bagian jahitnya juga. ada pemasarannya ada nggak? Ada. Ini ngomong-ngomong dijual kemana ini? Kalau mau beli, Nah, masnya mau beli nggak? Kalau mau beli langsung aja kalau boleh. di Iya, nanti rumah kalau- kita ada. Terus ada juga yang online ya lewat online-nya lewat apa? lewat Pak Kus. Wah, alah Loh. Pak Kos meneh iki. Lewat kok lewat sini Oke, online. foto Pak gaweanmu Pak. Oh, iya. Oke, Oke. berarti ini online-nya yang ngerjain Bapak. Pak Ada Kus. bagian adminnya. Biasanya apa sendiri. Pak Kos? Ini online-nya lewat apa? Kayak kalau saya bantu pemasaran tuh di IG CIG sama Instagramnya apa ya, namanya? Ijo Godong juga. Ijo Oh, Ijo Godong. Godong. Oke, nanti Ijo dicari. Godong sama apa kalau di luar ya mungkin pameran aja, pameran Oh, dari dinas pameran. juga kemarin di Dinas Pertanian. Ini kan bagus ya, maksudnya jahitannya juga bagus, pewarnaannya juga bagus. Ini berapa lama ini awetnya kira-kira kalau dibeli gitu? Insya Allah kemarin sudah coba 2 tahunan masih tetap Lah warnanya. ini mulainya kapan bikin? Kalau kita bikinnya Juli kemarin. Tapi 2 tahun sudah oke ya, Iya, sudah. Itu kalau yang kemarin-kemarin kita bikin yang sebelumnya kan Hmm. udah pernah dicoba 2 tahun masih warnanya tetap Mas seperti kalau itu. dibeli masnya itu 5 tahun ini. Oh, Tapi kalau mau dibeli rencana 2 tahun aja Mas. Nanti enggak ora tahu tuku ya. Oke, Iya. Bu Lina, ini masih ada kendala enggak di kelompoknya untuk mengembangkan ekoprint ini? Masih pengen Ada- ada pelatihan lagi enggak misalnya? Kalau kendalanya biasanya memang karena mayoritas ibu-ibu, Hmm. jadi yaitu Apa? ini apa istilahnya pengerjaannya di sela-sela waktu. Oh, disambi. Disambi. Berarti ora butuh duit ya ibu-ibu. Enggak Mas. Sebenarnya juga butuh, cuma akhirnya ya itu tadi kendalanya di situ. Jadi harus Emang disambi apa, Bu? ya nyuci, ya masak, ya macam-macam. toh. Lah Pak Kos ngapain? Pak Kus itu disambi itu tadi. Jadi ini Mas apa? Jadi Apa kan kendalanya, Pak ibu-ibu yang di rumah kan punya jahit. Jahit. Jadi ketika ada pemesanan kita lempar ke ibu yang kelompok itu. Oh, ada kelompok. Jadi Jadi bukan Bu Lina yang semua. ngerjain, tadi semuanya ngerjain. Kamu bisa apa? bikin yang seperti ini bisa nggak? Bisa, ya udah dibagi. Oh, Oke. dibagi-bagi rata Ya, ya. berarti Ada yang udah- saling iri enggak? Ya nggak ada yang ini, malah ada yang nggak mau kadang. Wah, kadang Ya waktunya lagi karena kayak gawean Mas. ya Ya. kalau pas musim panen Tani, itu, panen ya, gitu itu tuh. Oh, Langsung iya. berhenti produksi ini. Iya, kesulitan ininya kayak misalnya udah ada yang pesen, misalnya kemarin kayak pesen jaket minta tanggal 14, akhirnya molor sampai tanggal 20 Nah, kayak. kenapa molor? Nah, Bukan? itu tadi Nggak ada yang jahit ngerjain. harus cari pakan atau ini dulu. Oh. Oke, ini nanti bisa kita tanyakan ke Betul, expert ya, biar oke. gimana caranya untuk mengantisipasinya. Dan ini juga Pak Kos, ini selain menjadi admin Instagramnya Bu Lina,
Dan Ini juga jadi pendampingnya Bu Lina. Ini pokoknya Ini komplit, suaminya. paket komplit ini. Ini bikin Bikin apa itu, Pak? Minuman apa ini Pak? Ceritakan Pak. Ini teh daun alpukat. Iki mergane gresek apa piye, Pak? Iki kok ya daun alpukat Ah, ya iya tadi? kok jadi teh loh. Jadi memang semuanya ada ceritanya. Oh coba, Wes, cerita apa? singkat coba. Gini, jadi memang kami punya cita-cita yang khususnya di Teguhan atau di Punung ini ada nanti kampung alpukat. Kampung alpukat. Ya, Oh. jadi kami sudah menanam di pekarangan warga di lahan itu 2.000 lebih. Oh. Macam-macam Bibit jenisnya. Kan nek wong Sama- kene iki sak omah iki omahe sak hektar Oh. lho, Mbak. Biasa nek men Iya, iya. 2000 itu. Terus? Ya, dari situ kami sudah menanam 2 tahun ini masih menunggu panen. Jadi Panen. sebelum Panen. panen raya kami Godongnya. membuat beberapa produk Turunan dari turunan dari alpukat. alpukat. Jadi memang perapukatan. Nah, ini Oh, berarti nah maksudnya gimana ini? Kenapa ketemu teh daun alpukat? Ya, jadi kalau kita mungkin pernah baca literasi memang daun alpukat punya Khasiat. khasiat. Bisa menurunkan darah tinggi, Heeh. bisa rematik dan yang lainnya. Jadi saya mencoba untuk membuat produk yang itu tidak hanya sekedar untuk minum, tapi bisa memberikan kesehatan. Oh, berarti ini ini juga murni baru- dari daun Murni, alpukat. murni dari daun alpukat sama rempah-rempah sedikit Oh, Oke. biar ada rasanya ya. rasanya. Terus itu udah ada legalitasnya belum, Pak? Belum, ini memang kami masih mencoba produk. Nanti kalau Oh, dari situ nanti kami cukup bisa kualitas bagus, nanti kami juga lama-lama akan kita buat legalitas. Memang Ini bagus, ini sudah bagus, Iya. sudah Iya. ada mereknya. desainnya juga bagus. Ini rasanya apa? Sepet apa? rasanya Aku tahu mangan daun alpukat tenan ini pahit deh, Pak. ya kayak sirih, semacam kayak sirih, cuman Oh. lebih ada apa ya? Ada minnya lah. Oh, ada Kayak- minyak. iya. Semeriwing. Semeriwing, Oke. betul. Sering-sering. Sering. Oke, Baik. kita berikan apresiasi ini kita sebut couplepreneurs ya, karena pasangan couplepreneur. suami istri yang punya Tepuk usaha tangan dong tepuk buat tangan. Pak Kus dan Bu Lina. Matur nuwun sangat Bu Oke, Lina. kita Sami-sami. gantian Terima kasih. sama Pak siapa Mbak? Bu Susi monggo sama Pak Kasdi. Pak Bu Kasdi monggo Pak Susi. Kasdi. Bu Susi, silahkan. Bu Susi, ini produknya keranjang ya. Oh, keranjang putih Iya. ini ya. Ini dari apa Mbak keranjangnya? Ini dari rotan. Oh, rotan. Iya. Rotannya nanam sendiri apa beli? Enggak, kita cuma ikut. Kita sebagai buruh, Oh, buruh. buruh ibu-ibu muda. Oh, Terus, berarti iya, ada proyekan. Iya. Oke. Kita cuma tinggal buatnya aja. Oke, berarti bahannya sudah di story, Iya, bahannya tapi sudah. keterampilannya murni dari Iya, ibu-ibu. murni Berapa dari- kelompoknya isinya? Ada 10 orang. 10 orang Iya. mengerjakan semua? Iya, mengerjakan. Apa aja produknya? Kadang keranjang, Hmm. kadang dari pelepah pisang. Saya sok ngerti nek digo motor iya, gitu. iya besar. Iya. Kalau dari Jadi pelepah, gede ning ora kebur lho. iya. Oh, Banyak. Ini berarti- ngomong-ngomong masih muda, biasanya kita kesulitan untuk mencari pengrajin. Iya. Ya. Ini muda-muda pada mau, kenapa? Soalnya kita itu nggak boleh ibaratnya kalau kadang suami kadang nggak usah kerja di luar, pokoknya jaga anak. Terus Oh, Di cinta, rumah anak tapi cinta. boleh kalau di rumah. iya kalau di rumah boleh. Pokoknya anu, didep terus pokoknya ya. Nah, di sambil jaga anak, jaga Oh, rumah. jebul kan dapat jaga proyek. anak juga. Iya. Oh, Terus- uri ya, bapaknya kan lunga-lunga ra apa. Tak kira mengar ngedep jebul kon ngomong. Jadi udah berapa lama nih ngerjain Udah project hampir, kayak gini? hampir setahun. Oh, hasilnya gimana? Hasilnya ya lumayan. Lumayan lah Buat daripada nggak tambah-tambah, ngapa-ngapain iya. ya kan? Ini lebih enggak ada produktif. anu Mbak, maksudnya aku mau bikin sendiri gitu. Kita itu terkendala pemasaran sama modal. Modal. Iya. Kalau ada modalnya apakah bisa menjual? Pemasarannya? Pemasarannya kita bingung, soalnya ini kan langsung ke Berarti isunya pabrik. menggawe, Iya. gawe. Iya. Iya, Oh, ya nggak apa-apa oke. ini namanya Betul. supply chain Iya. ya. Supply Jadi chain. rantai pasok Harus dari ada yang sebuah kayak gitu. industri Iya. besar di sana, tapi ibu-ibu di sini produktif ya, mau Iya. mau menjadi bagian dari Iya. itu. Oke. Oke. Tapi ngomong-ngomong Mbak, selain ngerjain ini punya aktivitas apa yang lain? Nggak ada sih, cuma kadang cari pakan hewan kan sapi. Aktivitas Hewannya- sehari-hari ya. Aktivitas Hewannya nggak sehari-hari. suka diajak kerja gitu? Enggak. Oh. Enggak bisa Mas, Enggak bisa. kakinya banyak soalnya kebanyakan kaki nggak ada tangan. Oke,
Mbak, sebenarnya pengennya apa ini ibu-ibu kelompok selain menjadi pekerja di sini? Kalau seandainya itu dijadiin tadi yang Mas Aat sampaikan, kelompok kreatif gitu. Suatu saat Kan ada pinter-pinter pelatihan itu. untuk sendiri, mau nggak kira-kira? Ya banyak yang mau sih Ibu, soalnya di sini tuh banyak ibu-ibu muda yang kekurangan lapangan pekerjaan gitu. Oke. Soalnya ya itu tadi banyak suami yang nggak mengizinkan untuk bekerja di Bucin, luar bucin, rumah. bucin. Iya. Bucin. Kalau di rumah boleh. Iya, Oh, kalau di tapi rumah artinya boleh. kalau nanti ada pelatihan untuk kelompok ini tetap tertarik Iya, ya. tetap Oke. tertarik. Baiklah. Ya, baik, terima Iya. kasih. Berikutnya Pak Pak Kasdi, Kasdi. Ini produknya adalah enak banget. Yaitu Tahu. tahu sama tahu. Tahu Iya sama kan? tahu nggih. ngerti dong ngertine lah pokoknya tahu Iya. sama tahu. Ya kan tahu. Nah. Sama tahu. Heeh. Coba ini, dicerita. ini sebenarnya produknya sudah jadi, tapi apakah bikinnya mulai dari nol, Pak? Ya, sebenarnya ini produk dari orang tua, Bu. Orang tua. Jadi ini UMKM hanya turunan aja. Oke. Oh, ini turun-temurun nih. Turun-temurun, iya. Maksudnya sebagai dari bikin industri tahunya. Ya dari nol, dari kita beli bahan baku dari kedelai. Kedelainya, Ya, terus nanti direndam selama 2 sampai 3 jam. Terus di apa ya namanya kalau ditos itu apa nggih? Enggak ada bahasa Indonesianya iya. itu cuma Enggak, tidak ada yos, bahasa Indonesia ditos nang ngono ya. ditos ngoten. Orang Di enak. di serok Udah pada ngoten lah. ketawa sih ngerti kok maksudnya Lagi. terus apa yang nggak ngerti yang di sana ya. Diserok, Ya. ditiris. Ini ngomong udah generasi keberapa Pak bikin tahu? Ini generasi kedua, Bu. Sejak tahun 95. 1995 ya. Berarti gawe tahu, Tahu terus. Ya. jadi tahu, Jadi tahu. mentahnya dijual. Tahu mentahnya dijual. Nah, ini kebetulan untuk mencoba untuk seumpama Inovasi ini Iya, berarti. inovasi. Ada yang matang ini dijualnya. biar matang bisa Ini dijual langsung atau diterterke atau ada yang ngambil yang matang, Mas? ya untuk yang matang ini kita istilahnya tadi ngikut istilahnya dijual ke pasar Oh, tradisional. Berarti ngedep dua gitu. Iya, Ada yang mentah, ada yang matang. Yang kebanyakan juga diambil dari istilahnya bakul-bakul kecil-kecil itu. Tapi kayaknya laris ya ini yang ini. Ya alhamdulillah dikarenakan Kok tahu ini kalau laris? Lah aku ya sok tahu wong Nah, Oh kene. iya, gitu. so tahu. kebetulan ini produknya napa nggih? Kenyal banget. Wah, Oh. lebah. Kayak apem. Tenane Oh. lho. Nah, emang nanti bisa dicoba lah. Oh, iya. Bisa dicoba. Nanti Nah, kita coba ya. Ini pernah nggak kepikiran karena ini kan masih pakai plastik ya. Iya, Saat iya. ini kan kita mengurangi sampah plastik. Iya, iya. Ini masih pakai ceklikan Staples, atau staples ya. juga. Pernah nggak apa misalnya bekerja sama dengan ibu-ibu ini yang gawe kayak nganggo besek apa nganggo opo gitu pernah nggak? Ya begini karena ya itu tadi untuk mengurangi istilahnya Sampah plastik. sampah plastik kami belum bisa istilahnya Beride ya, Pak? beride begitu Oke. dikarenakan ini praktis gitu lah. Betul. Oh, Iya, tapi Praktis tapi murah pengen gitu ya tetap pengen Ya, ramah apabila- lingkungan. nggih Nggih. apabila ada pengemasan yang lebih Misalnya Oh, dibuntel efisien dan- godong jati. Daun jati Nah, ya gitu kan. bisa. Oke, ini Oke. tapi ini produk lokal ya, Ya, yang produk nanti lokal kita nih. bisa kasih masukan untuk bagaimana ngembangin. siap Oke. nggih. Terima kasih banyak Pak Kasdi, Iya. Mbak Susi, Iya. tetap semangat usahanya. Dan sebentar lagi kita akan bahas topik ini Mm-mm. dengan para narasumber kita. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi. Lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya.
Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Iya, tadi kita sudah ngobrol sama pelaku UMKM ya. Jadi senang banget ternyata di sini banyak banget nih yang di display di depan sini tuh sudah kayak suguhan. Kita Wah, kayak iya. berasa di mana gitu ya Pak Aris ya. Niki dereng rasulan gini gini. Iya. Oh dereng. Lah ini Bersih belum- dusun, bersih desa. Ini aja udah banyak makanan ya, Iya. apalagi pas rasulan. Betul sekali. Setiap rumah kan Wah, itu. apa-apa ditok lemari, ditok ke kursi, Lemari? ditok ke. Maksudnya kan Ya gue nompo enggak. tamu loh. Oh, Ya, kirain kabeh-kabeh. kok masuk lemarinya dikeluarin. Oke, dan tadi sudah kita janjiin ya, ada narasumber yang akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama kita sangat bersyukur hari ini hadir tamu istimewa. Beliau ini adalah Pani Radiopati Keistimewaan. Jadi hari ini Sarasen Sibakul itu juga didukung oleh dana keistimewaan. Betul. Nah beliau ini adalah yang ngurusin dana keistimewaan ini loh ya. Beliau adalah pokoknya Pokoknya koordinatornya. gemes, kok malah gemes tuh. Gemes banget aku soalnya ya. Pak Aris Eko Nugroho SP MSI. Boleh tepuk tangan Boleh tepuk dong. tangan Selamat buat datang Pak buat Pak Aris. Aris. Selamat Iya, datang di Wunung Pak. matur Wunung nuwun, ini namanya ya. Mbak Iya. Marta dan Mas Saad. Iya. Begitu ke sini itu apa Pak yang Ya kalau Istimewa, saya lihat pertama kali itu yang jelas ini tidak jauh dari kota. laras. Sehingga kalau kaitan dengan potensi untuk memasarkan yang di kota itu sebenarnya lebih mudah. Yang kedua saya lihat sumber daya alamnya juga cukup lumayan gitu. Apalagi tadi juga sudah dingentikake gitu. Ada tanaman alpukat yang jumlahnya 2.000 ya Pak ya. Jadi itu kan menjadi bagian peluang untuk menjadi sentra alpukat. Kemarin di hari Kamis kita melihat ada sentra kakao yang ada di Ngelanggeran dan juga Bunder. Dan di Ngelanggeran pun juga menjadi desa keuangan. Nah ini mungkin juga bisa menjadi salah satu punya potensi yang sendiri dibandingkan yang lain. Bisa untuk satu benang merah gitu wisata ya. Sangat bisa. Dari coklat ke sana, nanti Betul. panganan alpukat di Ya, Gunung. dan memang harus kolaborasi. Iya. Karena kalau tidak kolaborasi itu saling meniadakan dan hasilnya tidak optimal. Oke, gitu loh langsung dapat tips loh Kolaborasi ya dari Pak Aris pokoknya. ya. Oke. Dan kemudian wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY juga hadir pada hari ini Pak Imam Taufik. Pak Imam, ini kita dibawa ke sini karena apa Pak? Mic-nya di samping Pak. Di sampingnya Bapak. Nan sewu. Ya, saya kira saya juga sama dengan Pak Aris bahwa Kelurahan Wunung ini memiliki banyak potensi. Dari SDM-nya ada beberapa yang saya pandang itu cukup kreatif ya. Dalam rangka untuk membangun, membimbing, membina masyarakatnya gitu. Makanya saya coba untuk kita mengelaborasi ya, menggali secara lebih baik potensi-potensi yang ada di Kelurahan Wunung gitu. Yang kedepannya ya Kelurahan Wunung semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera. Baik. Di saya memang ini satu binaan saya sudah lama. Gitu. Oh, iya. Berarti nanti hafal banget dengan potensi yang ada. Iya. Kita sini Pak Lurah ini teman lama. Oh. Capek mede gitu. Capek Medo yang tahu siapa loh ya. Jogja banget tuh. Jogja banget. Oh, Boleh iya. dong kita kasih tepuk tangan apresiasi buat Pak Pak Imam. Imam. Jadi karena Jape Mede itu Nah, ini tadi Jape ya. Medenya Pak Imam ini nanti juga akan cerita kulon nuwun untuk Pak Lurah Wunung, Pak Sudarto, kulon nuwun Bapak. Sami-sami. Nggih. Monggo. Terima kasih. Iya. waktunya. Ini tadi saya langsung sama Mas At. Wan. Sehat semuanya Mas Wan. Sehat semuanya. Tadi langsung komen, Pak Lurahnya masih muda. Oh iya. Itu kan Amin. sepantaran Jape Medenya itu ya Pak. Mudah-mudah ya Pak Imam. Iya ya.
Oke, nanti membahas untuk potensi yang ada di sini ya Pak ya. Siap. Kemudian kita juga hadirkan seorang pengusaha juga dan expert untuk mendampingi para pelaku UMKM hari ini supaya nanti bisa ngasih tips-tips dan masukan. Kita belajar. Iya, Mbak Nurul Indah Kasanah. Iya. Mbak Indah apa kabar? Mikrofonnya ada di sisi kanannya nggak ketemu? Mikrofon di sisi kanan. Oh. Iya. Mohon maaf. Iya. Iya, baik Mbak Marta. Hari ini siap lagi ya untuk alhamdulillah ketemu siap. dengan Bertemu ibu-ibu. dengan ibu dan bapak SDM di Desa Wunung luar biasa tadi. Ya Allah. Tadi saya lihat wah hebat nih. Saya lihat produknya. Produknya nih. Apalagi udah dipakai ya. Langsung dipakai. Tolong dipuji-puji lagi supaya ada hasilnya buat kita gitu ya. Berdampak baik buat kita. Baik, inilah narasumber kita Bapak Ibu, boleh tepuk tangan dulu dong biar semangat buat kita semuanya. Tepuk tangan itu sebenarnya juga tanda kita bersyukur loh. Betul. Karena hari ini kita diberikan kesehatan dan berharap rezeki kita tambah lancar gitu ya. Dan kita sekarang mau mendengar cerita langsung dari Pak Lurah. Sebagian tadi kan sudah diceritakan banyak ya Pak. kulinernya. Ini apakah di sini cuma kuliner, apa ada kerajinan atau apa Pak yang potensial? UMKM-nya di sini tuh apa aja lagi Pak? Oke, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Pak Arif, Pak Imam Taufik, dan Ibu selaku pendamping yang telah melaksanakan kegiatan Sarasian Sibakul luar biasa di Kelurahan Wunung. Alhamdulillah dengan begini kami di pemerintah Kelurahan Wunung, warga kami yang punya potensi usaha bisa memunculkan kreativitasnya di Kelurahan Wunung. Dengan sarana Sibakul saya berharap nanti tentunya pemasaran akan lebih lancar, itu yang paling utama. Ya, terkait dengan potensi yang ada di Kelurahan Wunung, memang di wilayah Kelurahan Wunung belum masuk kelurahan yang berstatus Pak Arif, belum status desa wisata, desa prima, dan ataupun desa budayanya belum ada. Tapi saya optimis selaku pemangku wilayah di Kelurahan Wunung, saya berharap ke depan optimis untuk kegiatan usaha khususnya UMKM di wilayah Kelurahan Wunung itu bisa maju. Kami didukung dengan beberapa hal seperti tadi disampaikan, ada Kampung Alpukat yang saat itu tahun 2022 kami menanam pohon alpukat. Harapan saya nanti menjadi wisata pendidikan, edukasi untuk anak-anak, bagaimana caranya menyetek, mengokulasi pohon alpukat biar cepat berbuah dan lain sebagainya. Baik dari nanti hasilnya ataupun buahnya yang bisa dimanfaatkan ataupun untuk pelestarian alam karena penghijauan itu juga. Kami di wilayah Kelurahan Wunung juga ada wisata, Ibu Mbak Marta, ada wisata Wunung Giri Selakanda yang ke depan harapan kami dengan adanya wisata, ada UMKM bisa kolaborasi bagaimana UMKM itu bisa dijual di wilayah wisata yang ada di Kelurahan Wunung. Yang produk-produknya insya Allah tidak kalah dari produk-produk yang lain, bahkan tadi ada yang produk asli dari sini. Ini semuanya asli dari Kelurahan Wunung dan produk dari warga kami di Wunung. Terkait itu juga kami di UMKM kemarin juga bersama dengan DPMPT untuk membuat izin nomor induk berusaha produk halal untuk makanan ini. Sebagian ibu-ibu ini sudah ada yang produk halalnya, mungkin sudah disurvei dan ada yang sudah mendapatkan. Alhamdulillah, harapan kami nanti UMKM ini dari segi kualitas, dari segi kehalalannya sudah terjamin sehingga bisa dipasarkan baik di wilayah Kelurahan Wunung ataupun keluar wilayah, baik nanti di Jogja, Wonosari dan wilayah lain. Itu harapan kami. Baik. Ini tadi yang sudah ikut dapat sertifikasi halal siapa aja, boleh angkat tangan Bu? Nah, itu ada beberapa. Sudah lumayan ya. Oke. Baik, ini ibu-ibu ngomong-ngomong sudah ikut Sibakul, siapa yang sudah ikut Sibakul? Ada yang sudah ikut Sibakul?
Belum ada. Belum, Iya. nggak Tapi apa-apa. sudah punya NIB yang sudah daftar OSS gitu loh online. NIB? Yang punya Sudah NIB? punya? Iya. Ada. Baru 2. Oke. Oke. Ini Nggak jadi mungkin apa-apa. sebagai data awal yang datang ya Pak Lurah ya. Nanti bisa ditambahkan apa saja yang diperlukan minimal untuk legalitasnya. Tapi menanggapi apa yang disampaikan Pak Lurah tadi soal status wilayah dan seterusnya. Seberapa penting itu? Nah Pak Aris ini biasanya yang langsung menanggapi. Monggo Pak Aris. Matur sembah nuwun. Pak Lurah, sebenarnya kami ini sudah matur berulang kali ya di berbagai macam forum maupun juga melalui channel YouTube kami, Panadoka Istimewan, bahwa predikat memang perlu, tetapi tidak semua kelurahan harus punya predikat baru mendapatkan anggaran. Ini yang perlu kami pertegas di sini. Jadi di hari ini tadi kebetulan kami akan ngeso dalem acara sawalan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian beliau mengantikan satu poin. Seharusnya di setiap kelurahan ada lumbung mataraman. Nah, harapannya semacam itu. Tetapi jangan kemudian punya penggalian berarti lumbung mataraman itu hanya akan diwujudkan dengan cara kita dengan teman-teman Dinas Pertanian melalui lumbung mataraman. Tidak begitu Pak Lurah. Jadi ada model bahwa lumbung mataraman nanti predikatnya harus dengan dinas, ada penilaian dan sebagainya. Tetapi untuk menuju lumbung mataraman ada dengan cara yang macam-macam. Salah satunya adalah Pak Lurah punya tanah kas desa tidak? Tanah kas desa inilah yang kemudian dioptimalkan. Sampai hari ini kami mengajak 392 kelurahan, baru ada 11 yang mau. Karena memang tanah kelurahan itu kalau disewake sama untuk masyarakatnya kok gampang disewake. Nah ini kadang-kadang semacam itu. Maka kalau kerso, gunakan tanah kas desanya dalam rangka untuk kemudian membuat lumbung mataraman tetapi berupa rintisan dulu. Jadi sudah ada contohnya kalau yang ada di Gunung Kidul misalnya berada di Sidoarjo yang berada di pinggir pantai. Kemudian kalau Pak Lurah mau belajar di Sleman di wilayah Kapanewon Tempel juga banyak. Kemudian juga ada di Gelagahharjo, di sana ada ternak, ada cabai. Jadi modelnya hampir sama dengan lumbung mataraman tetapi lebih kecil. Jadi kalau lumbung mataraman itu yang fokus bisa di Persani di Gunung Kidul nanti di Balong. Kemudian ada juga di Bendung Semen, ada juga di Kedungpo. Tapi semuanya dengan konsep harus dinilai dulu oleh Dinas Pertanian. Ada cara yang lebih mudah enggak? Ada. Tadi yang kami sampaikan. Pak Lurah cukup menyediakan tanah kas desanya, entah lungguh, entah pengarem-arem. Nah, kemudian tanah itulah, tanah desa gitu ya. Itu yang kemudian dipergunakan masyarakatnya. Cuman memang ada guidance-nya kakak miskin. Derek dilibatkan. Jangan sampai kakak miskin tidak dilibatkan. Nah kalau kerso monggo saja dicoba dulu. Mau cabai bisa, ada yang sudah ada ini contohnya ada cabai, ada melon, kemudian juga ada timun timun baby maupun yang lain-lain. Terus kalau mau seperti itu. Jadi kalau kita Jadi itu rintisan ya Pak, belum ya, jadi jadi lumbung. sebenarnya kalau lumbung mataraman itu kan harus ada penilaiannya. Yeah. Tetapi kan kita sadar mesti akan ada pertanyaan. Pertanyaan kalau saya belum dapat predikat itu apakah saya bisa? Maka kita berusaha dengan dana keistimewaan itu berusaha untuk ada yang semacam itu. Jadi kalau kemudian ada 11 kebijakan strategis Ngerso Dalem itu ada poin yang namanya semangat tata nilai kejogjakartaan. Itu berlaku untuk 392 kelurahan. Jadi tidak ada kalimat saya tidak bisa mengakses sebenarnya. Memang harus ada diskusi terhadap apa yang ingin dikerjakan di tingkat kelurahan. Kalau di Pak Lurah Wunung ini ada 3 aktivitas yang sama di seluruh kelurahan sudah dapatkan. Jaga warga, Pak Lurah, sudah ya. Jadi dulu pada waktu COVID ada jaga warga. Kemudian yang kedua papan penanda yang ada di depan kita. Itu juga sudah mendapatkan. Dan satu lagi balai padukuan. Beliau dapat 3 balai ya. 3 balai padukuan dengan 25 juta. Jadi 3 itu sudah didapatkan di Wunung. Tapi peluang untuk yang lain ada. Sangat memungkinkan. Tinggal kerso atau tidak. Khusus yang penggunaan tanah tadi,
sebenarnya kami sudah bengok-bengok gitu. Tahun kemarin sempat 3 untuk uji coba. Kemudian tahun berikutnya ada 11. Tahun berikutnya berkurang jadi 10. Bukan bertambah tapi malah berkurang. Inilah yang kami sampaikan. Jadi Lumbung Mataraman tetapi bukan porsi yang ideal dulu. Sangat memungkinkan. Kalau kerso, apalagi tadi sudah cerita ada apokat. Apokat bisa ditumpang sari enggak? Bisa. Dengan tanaman apa? Monggo. Ini menjadi bagian. Sangat mungkin. Tergantung dari kelurahan sendiri. Apalagi ada Nyun Sewu, Pak Imam. Ada Pak Imam ya kan. Itu menjadi bagian. Apalagi beliau ngendiko ini salah satu binaan beliau kan. Betul. Ya. Apalagi tadi Jape Mede Pak. Besti. Ada PIRT, kemudian produk halal, mungkin izin edar, mungkin tadi NIB, kemudian juga nanti mendaftar Sibakul. Peluang-peluang itu ada. Kalau bicara produktivitas jelas sudah ada. Salah satunya apa? Di sini sudah ada wedang yang dari alpukat daun. Ya. Cuman legalitasnya gimana? Nah itu yang kemudian harus ada tindak lanjut. Sama jiwa wirausahanya tadi jangan sampai menyerah. Jadi kalau jiwa wirausahanya nggak ada ya agak sulit juga. Apalagi ngelukronan itu juga agak sulit. Ngelukronan maksudnya apa? Ngelukronan ya. Berarti prinsipnya itu bisa. Semuanya bisa mengakses, tinggal komunikasinya, tinggal kebersamaannya, makatan jajan. Nah, tekadnya itu pokoknya bersama-sama. Sudah tahu loh Pak Lurah tuh. Iya, main kurang nil saja nih. Tapi ngomong ada tebak-tebakan. Apa? Kenapa tadi Pak Aris ngendiko? Dari kemarin itu sudah meningkat loh. Bareng sudah dibengok-bengok malah enggak meningkat. Dibengok-bengok ya? Kenapa? Lah dibengok emang Melayu. Wedi. Iya. Ini kan Pak Aris bengok-bengok jadi wedi. Soalnya kinerja Mbak. Kenapa Pak? Jadi ini ada contoh. Ada satu kelurahan yang bukan kita hindari. Tapi sementara ini kita istilah kami semeneknya dulu. Jadi kelurahan itu mencairkan tapi tidak segera melaksanakan. Duitnya berada di kelurahan baru mencairkannya, baru melaksanakannya mendekati akhir tahun. Nah itu yang deg-degan bukan Pak Lurahnya sebenarnya. Siapa Pak? Kami. Pertanggung jawabannya. Kenapa Pak? Ya kalau kemudian tidak segera digunakan, uang itu bisa kembali. Dan uang kembali itu bukan kebanggaan. Itu berarti ada sisa. Kita tabung enggak. Uang begitu kembali ke Kasda, tahun berikutnya terkurangkan sejumlah itu. Itu Pak Lurah. Ya, makanya kalau kami tahu untuk kelurahan memang kita batasi sampai bulan September. Itu ada yang bertanya, kenapa enggak sampai bulan Desember pencairannya? Nah kalau sampai bulan Desember ya kalau Pak Lurah tidak mencairkan ya sudah hilang. Tapi kalau September kami sudah sudah memberi warning. Di bulan Agustus kami beri warning, akhir Agustus kok belum mencairkan, langsung kami tarik di Septembernya. Jadi masih punya kesempatan kami. Untuk siapa? Ya yang tentu lain. saja untuk yang lain. Yang siap untuk melaksanakan gitu ya Pak ya. Itu dia. Jadi jangan terus wedi-wedi loh karo Pak Aris ya. Karena sebenarnya itu tadi maksudnya adalah baik supaya kalau memang sudah punya plan, uangnya sudah dicairkan ya segera dilaksanakan. Langsung dilaksanakan. Dan itu untuk Bapak Ibu yang ada untuk di masyarakat sini semua. Soalnya. Iya, jadi ini untuk masyarakat, dana keistimewaan biar bermanfaat dan biar bisa langsung digunakan. Karena masyarakat itu kan nunggu-nunggu aku pengen untuk pelatihan, untuk dan lain sebagainya kan. Iya. Komunikasinya sebenarnya. Betul. Oke, itu yang terjadi. Nanti kita tanya bagaimana wakilnya Bapak Ibu semuanya dan tipsnya dari nanti Bu Indah. Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah. Ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa? Nah, itu rada angel Pak. Lah kenapa? Gawan bayi.
Kita mau apresiasi juga yang walaupun kita produk-produk, nggak tanya-tanya tapi betul. membawa produk hari ini ya. Yang tadi bikin apa itu? Ukiran dari apa itu? Pralon ya? Wonten. Sinten? Bapak Pak Wasgito mana? Wow. Wonten. Halo Pak. Oh ya, pokoknya kita Matur nuwun ya, Pak. apresiasi. Ini keren banget ini hasil karyanya. Terus juga ini di sini juga ada yang khas, ada tempe. Tempenya pakai daun jati lagi. Punya siapa? Sinten damel tempe. Oh, Ibu. nggih. Terus tadi Pak Lurah itu ngeliatin itu loh yang bikin Cunduk mentul. aksesoris. Yang bikin aksesoris sinten? Manten. Oh, damel ki Mbak. Nggih, ayo karo kanca-kancane yo, berarti kelompok. Kalau kerupuknya punya siapa kerupuk? Sinten kerupuk Oh Bapak. Kalau nggak ngaku nanti menjadi milik kita loh, Pak. Nanti melempem. Ini kerupuk ini sama yang putih itu sama Pak? Oh beda? Beda Ini kerupuk Mas. nopo nek niki Pak? Ini kerupuk kremes ini Mbak. Oh kremes? Kerupuk Iya. Mas. Iya. Aku golek sik kenyil-kenyil nonton mboten. Mboten nonton. Sik di kom nggih mboten nonton niku. Golek kerupuk melempem. Oh, Iya, ini matur kerupuk. nuwun. Tahu aja loh Bapak ini loh ya. Iya. Biasanya kan Tapi pada bentuknya dikom. beda loh karo kerupuk-kerupuk kancane. Kerupuk biasanya ya. Wer-were lu gede loh. Ini yang punya sate-satean ini sinten? Oh, Sempol. sempol. Oh sempol. Oh, Bapak. Ini yang lagi marai ngiler ya. Mendoan. Mendoan. Gorengan ya. Oh ya. Jee. Terus ada itu aksesoris dari kain. Macam-macam aksesoris. Oh, Itu ini macam-macam ya. Es kuwut. Iya. Es apa ini? Es apa? Es kuwut. Oke. Kalau yang kain perca itu punya siapa? Itu untuk lap ya. Oh iya pinter itu dikumpulin jadi satu jadi lap. Ini jamu-jamuan, jamunya sinten? Wow. Nek kerupuk saya niki beda lagi kali niku. Niku kremes, nek niki napa? Kriuk. Ini melempem. Apa yo? Ono sing kriuk kremes ya. ono sing kriuk. Oh gitu. Kerupuk kremes sama Wah, lah iki kerupuk wargane kriuk. kreatif-kreatif loh Pak Lurah ini. Iya. Ini yang punya tas rajut, dompet rajut sinten? Tas rajut. Oh ya. Peyeknya. Wes. Ada yang belum disebut. Ini yang anu Keranjang di keranjang depan. ini, kecil ini. Sinten? Oh. Yang bawah ini. Sama ya. Oh ya. Bawa 2 produk gitu yang. Oh. Anu walange sinten walange? Oh iya, ada yang Mabur belum loh Mbak. Mabur. urip nah. Ada yang belum disebut ini produk siapa? Angkat tangan. Nopo? Apa produknya Bu? Bolu. Oh, bolu yang atas ya. Oh bolu. Oh, yang mana? Win. Oh, bolu yang di box. Ya, Win. Ya. Oke, Roll. tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Pak Imam ini ternyata memang luar biasa Pak di Wunung Pak. Nah Iya. ini sebenarnya kan sebagai wakil rakyat ini sering juga dicurhati nih sama masyarakat kan Pak. Biasanya apa sih Pak yang mereka Binaannya ini, sampaikan Pak. dan kemudian tergerak untuk dibantu Pak Imam. Monggo Pak. Baik ya, jadi persoalan atau kebutuhan yang ada di masyarakat, terutama yang bergerak di bidang usaha, itu sebenarnya relatif klise ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan keterampilan. Gitu ya. Jadi keterampilan yang mereka miliki memang sudah relatif memadai, tapi masih perlu di-upgrade. Ya. Sebab yang namanya kebutuhan di konsumen itu selalu dinamis gitu ya. Jadi jangan sampai nanti para pelaku usaha itu istilahnya ketinggalan zaman gitu ya. Tidak menyesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan di lapangan gitu. Nah, kalau itu yang terjadi bukan hanya yang pengusaha kecil ya, bahkan yang udah besar pun bisa kolaps, bisa berhenti berusaha karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Mungkin Bapak Ibu sekalian ya, pernah memakai sepatu bata ya. Sepatu bata itu saya baca beritanya hari ini udah tutup. Ya, berarti pabrik yang sangat legendaris itu ya. Dulu zaman saya tahun 90-an itu ya, itu ada HP namanya Nokia ya toh. Apalagi ini namanya
Lah itu. Nah sekarang ada enggak? Enggak ada. Dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Jadi ini sekira menjadi tantangan kita semua. Yang kedua biasanya terkait dengan permodalan. Jadi keluhan tentang modal. Sebenarnya kalau modal itu ya relatif menurut saya itu ya. Relatifnya tuh ya bisa jadi karena orang itu sebenarnya sudah berpotensi untuk berkembang ya. Maka orang bisa memberikan modal gitu. Ya seperti itu ya. Jadi yang penting sebenarnya apa gagasan dan idenya yang terkait dengan produk yang sekarang ini digeluti. Nah yang ketiga ini yang saya kira paling utama ya mungkin Bu Indah gitu ya. Ini terkait dengan pemasaran. Ya. Pemasaran. Jadi kalau bisa produk ya, bisa menghasilkan tetapi kalau berhenti di pasarnya gitu ya. Ini juga nanti berhenti juga dengan dirinya gitu. Ketika produk yang dihasilkan itu tidak diserap oleh pasar. Sehingga saya mengharapkan ya Bapak Ibu sekalian ya warga Kelurahan Wunung yang menggeluti ya dunia usaha ya itu harus senantiasa meningkatkan keterampilan di dalam berusaha ya termasuk juga mengikuti perkembangan pasar gitu. Ya, yang kedua pinter-pinter gitu ya mencari permodalan ya supaya misalnya kalau modalnya gratis atau bantuan itu sekarang yang paling diminati itu apalagi dari pemerintah. Tapi saya jarang mendengar ya dari pemerintah itu ada bantuan modal 100% nggak ada gitu. Paling butuhnya adalah pelatihan dan seterusnya. Kalaupun ada sifatnya bantuan ya, jadi seperti kegiatan Sibakul gitu. Sibakul ini alhamdulillah dulu di cover APBD murni, sekarang sudah di cover oleh DAIS Pak Alis ini ya. Anggarannya tahun ini sekitar 3 miliar gitu, untuk menunjang kegiatan Sibakul. Kalau tahun kemarin 2,5, sebelumnya kurang dari itu. Artinya trennya semakin bagus dan yang akses juga semakin banyak. Ya, awalnya cuma 200-an, sekarang sudah hampir 5.000-an yang saya baca datanya gitu. Jadi sekiranya ini monggo ya Sibakul ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh warga Wunung, terutama yang bergerak di usaha-usaha yang ya sifatnya agak lama gitu ya. Jadi kalau makanan kayak gini kan nggak mungkin ya, mungkin nggak bisa ya. Yang agak awet gitu ya, kayak baju, kayak kerajinan saya kira nanti bisa dicampurkan sinergikan dengan Sibakul gitu. Gitu. Tapi yang penting dari itu ya saya sarankan juga ya namanya bakul itu harus banyak bergaul gitu ya. Harus banyak berkomunikasi ya, berkolaborasi. Kalau dalam bahasa kita adalah banyak silaturahim gitu. Karena silaturahim itu di samping nambah umur juga insya Allah nanti nambah rezeki. Nah, gitu. Nah kami di DPRD ya tentu terbuka ya untuk menerima masukan ya, aspirasi keluhan ya. Dan dari isi regulasi sebenarnya kita sudah relatif memadai ya. Karena misalnya di Perda nomor 4 tahun 2011 ya, itu khusus membahas tentang UMKM. Gitu. Jadi bagaimana UMKM ya, mulai dari definisi sampai bagaimana nanti pemerintah daerah itu akan melakukan UMKM dengan baik itu di situ diatur. Juga Perda nomor 11 tahun 2018 ya terkait dengan kewirausahaan. Jadi dari isi regulasi sudah kita siapkan itu, dan dari isi anggaran ya nanti kalau saya cenderung kalau selama ini ya dari isi anggaran itu tidak pernah menolak Pak Aris. Jadi kalau anggaran itu terutama yang terkait dengan kebutuhan masyarakat itu pasti kita setujui dan bahkan seringkali kita tambahi. Atau kita minta tambah dari OPD agar masyarakat yang memanfaatkan atau yang terlayani akan semakin banyak, semakin luas. Begitu Marta. Terima kasih, kita berikan apresiasi buat Pak Imam dong. Banyak, beliau sangat paham ternyata. Betul. Banyak hal yang dibutuhkan oleh masyarakat sering beliau dengar. Dan tapi juga keperpihakannya Dewan. Benar sekali. Sangat-sangat kuat. 3 miliar 3,5 ya sekarang. 3,5 miliar sekarang. Nah, itu hanya untuk gratis ongkir. Silahkan Bapak, ibu-ibu, makanya tadi sudah kita sampaikan ada Mbak Atika dan Mas Rafael. Ibu-ibu langsung daftar Sibakul karena ada fasilitas gratis ongkos kirim.
ketika orang luar Wonosari atau luar Jogja atau luar Jawa pesen produknya ibu bapak yang ada di sini, nanti bisa mendapatkan fasilitas gratis ongkir. Jadi ongkos kirimnya ditanggung pemerintah. Jadi ibu-ibu pasti nanti biasanya pesen 2 jadi bisa pesan 4 karena ongkirnya gratis. Iya, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Dan itu mudah. Nanti langsung tanya ke Atika. Minimal yang pertama harus ikut Sibakul dulu. Daftar dulu. Iya, dan kemudian nanti ada prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa nanti tanya Atika sama Rafael ya. Nah, sekarang giliran Mbak Indah nih biar tambah semangat tadi walaupun dari Pak Imam juga lengkap ini dikasih tipsnya bagaimana kita harus bersilaturahmi. Itu salah satu juga cara kita sebagai pebisnis karena kita bicara jualan ya harus banyak silaturahim sama orang banyak. Nah tapi punya tips-tips yang lain buat teman-teman di Wunung, Mbak Indah monggo. Ya jadi Bapak dan Ibu para pelaku usaha gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa survive gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha itu harus punya legalitas dulu. Ya legalitasnya yang pertama adalah NIB. NIB yang kita daftarkan melalui OSS ya. Nah itu mudah banget, nggak pakai bayar, nggak seperti zaman dahulu ya. Kita kalau mau legal gitu tuh sithik-sithik bayar gitu. Saiki ora free ya. Nanti bisa dibantu oleh teman-teman. Ada nggak Pak di sini ada pendamping ya? Ada kan? Pendamping desa ada. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa dibantu di kelurahan ya. Kalau ada yang pingin bikin NIB. Kemudian kalau misalnya ini kan multi produk ya. Bu, bagaimana kalau saya food itu, makanan. Kalau untuk makanan itu perlu ditambah PIRT ya. PIRT itu apa? Perusahaan industri rumah tangga. Waduh Bu, saya tuh cuman baru ngolah-ngolah di dapur rumah tangga biasa. Loh, enggak apa-apa. Itu juga perlu PIRT. Seperti ini ya. Nah, ini bikin produk apa? Nih, wader ya, wader goreng. Ya. Wader goreng ini juga PIRT itu ya. Kemudian halal. Seperti tadi, sudah ada yang punya halal banyak tadi saya lihat ada 6 orang ya. Kerupuk juga sudah halal ya. Nah setelah punya itu 3 macam ya, baru packingnya yang harus dibagusin, diversifikasi produk melalui kemasan ya. Jadi kemasan jangan seperti ini, kemasan boleh-boleh aja kemasan seperti ini, tapi tidak diperkenankan menggunakan apa ini? Staples ya. Karena makanan bahaya kalau pakai staples. Kalau misalnya ini dibuka ya, masuk di makanan kita nggak sadar ini makan, aduh kemakan nih, kan bahaya ya. Malah nanti masuk rumah sakit, kan medeni biayanya gede ya. Jadi bagaimana Bu? Pakai sealer. Sealer tuh murah, cuman 100 ribuan ya. Jadi nggak usah takut mahal. Sealer tuh cuman biaya 100 ribu. Nek biaya larang, waduh Bu ini tak delening angkringan nih. Ben regane murah, pakai isolasi. Gitu. Tapi kan nanti nggak bisa tahan lama ya. Soalnya masih ada apa? Udara. Makanya harus pakai sealer ya. Nah, bagusnya lagi diberi label. Nah, mungkin gini, Bu label larang, siapa bilang mahal? Label itu ukuran A3 itu bisa jadi banyak, regane mung 3.500 harganya. 1 lembar A3, gede ya. Kalau misalnya kita bikin ukuran 4x4 itu bisa jadi banyak. Ya. Murah, cuman 3.500 bisa jadi banyak, tapi tampilannya jadi lebih menarik. Kan gitu ya. Kemudian diversifikasi dari rasa. Nah, rasa niki ditambah-tambahi macam-macam. Rasa barbeque, rasa keju, rasa apa? Rasa bayar ya. Itu paling favorit itu. Nah, iya paling favorit. Begitu. Itu diversifikasi produk. Kemudian apalagi? Ada brandnya. Jadi jangan sampai seperti ini nih. Kerupuk ini udah ada brandnya belum, Pak? Apa brandnya Pak? Nama sebutin labelnya apa? Belum ada. Ngurung ana toh?
belum ada labelnya. Wah, Nama sayang toh kerupuknya? Pak. Udah tahunan jualan, sudah laris, buanter, laris, tapi belum ada labelnya kan sayang ya. Jadi dibikin label, ada brandnya. Misalnya ini, kerupuk kriuk Pak, apa? Pak siapa? Kerupuk kremes. Pak Tunggak Kamal itu. Pak Tunggak. Itu sudah Nah. ada sertifikat halal itu, Bu. Sudah ada. Nggih. Sudah ada brandnya. Udah ada. Oh nggih. Gitu ya. Ini juga belum ya. Nah, tempe juga begitu. Meskipun dijual di pasar tradisional juga harus ada brandnya. Tempe mbok siapa kayak gitu. Atau tempe ibu siapa ya. Harus ada brandnya. Biar orang tahu ini tempe produksinya siapa ya. Nah, kemudian selain itu pada label harus ada apanya? Tempe tadi sudah, brandnya ada, masa kadaluarsanya ya, itu tetap harus ada gitu. Entah berapa lama ya, mau 1 bulan, 2 bulan gitu, itu penting. Nah, yang paling penting lagi adalah kolaborasi, penting banget. Jadi ketika kita misalnya nih ya, Bapak kerupuk tuh, kolaborasinya dengan misalnya temen ada yang jualan empek-empek atau ada yang jualan rujak gitu. Nah, kolaborasi sama temen yang jualan rujak itu kan bisa ya. Kemudian ada yang ini apa bando ya, bando. Ini juga bisa kolaborasi sama teman-teman lain yang sekiranya jualannya produknya hampir sama gitu. Jadi jangan berpikir bahwa dodolan dhewe ki malah justru untung, tidak. Kita jualan bersama-sama itu malah justru lebih untung. Gitu. Contoh ya, saya produknya hanya abon. Ya, yang saya jual banyak, produksinya memang banyak. Nah, itu saya tidak jualan sendiri, Pak. Saya jualan bersama reseller. Jadi cara satu-satunya yang paling bagus kita jualan tidak jualan sendiri, tapi jualan bersama-sama dengan reseller kita. Saya punya reseller 140 reseller se-Indonesia. Jadi misalnya satu reseller 10 kilo ya, kali 100 saja sudah berapa? 100 kilo sehari. Itu. Nah, kalau misalnya kita sendiri jualan mau 10 kilo, tapi nek bareng-bareng kan dodolannya dodol akeh ya. Jadi omset kita jadi lebih banyak begitu. Jadi tipsnya tadi pertama tadi apa? Legal. Kemudian yang kedua diversifikasi produk dengan kemasan. Yang ketiga apa? Kolaborasi ya. Begitu Bapak dan Ibu para pelaku usaha di Desa Wulung, semoga panjenengan semua itu lebih bagus ya. Kolaborasi dengan teman-teman itu juga harus lebih digiatkan gitu ya. Dan kalau misalnya panjenengan semua down gitu ya, waduh aku tuh bingung masalah modal, sulit makanya aku nggak bisa lagi untuk ngelanjutin, down seperti itu modal. Sebenarnya modal itu bukan masalah ya, kalau kita tahu tempatnya kemana. Nah, orang yang bank ya Pak, orang yang pinjol, murah. Kemana? Ke dinas koperasi itu ada ya, dinas koperasi kabupaten, dinas koperasi provinsi juga ada. Di sana ada yang namanya dana penguatan modal bergilir. Nah, kalau misalnya kita bisa pinjam ke sana, itu nanti ada masa grace period 4 bulan. Kita tidak membayar selama 4 bulan, enak banget toh. Terus piye Bu, bayare mong yaitu nanti bulan kelima baru mulai bayar. Begitu, dan itu enteng banget, sama seperti bunga kur biayanya, kecil ya. Itu ya untuk modal. Jangan ning pinjol. Ya. Jangan neng bank, neng koperasi rapopo ya. Iya, nanti masalahnya tambah masalah ya. Iya. Boleh dong beri tepuk tangan buat Mbak Indah. Gimana? Tambah semangat Ibu Bapak? Tambah pinter enggak ini?
Woi, wong Wonosari yo pinter-pinter no. Iya. Itu Apa meneh nek diceritani bab duit, wah pinter banget. Langsung bisi-bisi. Urung diomongnya wis ngerti pokoknya. Lah terus ngejeki tanggone itu kata Mbak Indah itu ada yang nggak bayar loh. Ada yang nggak bayar. Tadi 4 bulan nggak bayar. Sing Grace period. deleng-eleng ora nggak bayar Dadi bayare iki lali pokoknya. Wah, itu. Iya. Dan itu tadi tipsnya gampang ya untuk diikutin, maksudnya bukan gampang ya pasti dilakukannya satu-satu. Ada Tapi proses. maksudnya cukup jelas sehingga gampang kalau kita mau mengikuti saran-sarannya dimulai dari tadi melihat produknya masing-masing. Betul. Yang kurang dari tempatku apa sih? Oh tadi pakai staples ya besok diganti ya. Oh belum ada mereknya ya wes mulai nanti mikir mereknya apa. Betul. Minimal kayak gitu yang kecil-kecil tapi bisa segera dilakukan. Dan kolaborasi. Jadi Betul. silakan berkolaborasi kerupuk karo bakul lotek. Sing bandu karo bakul kayak tahu ya ora apa-apa. Lo kan bundling nanti beli Lah iya. jilbab dapat Tuku mendoan untuk ngono ya. mendoan kan ora apa-apa. Lo iya lo. Gitu. Terus jilbabnya Oh, ya ora apa-apa kan ono kain perca sing Oh nggo iya ngelapi lengo. ngelapi. Oh itu berarti kolaborasi lagi. Kolaborasi semuanya yang penting. Pokoknya karena kolaborasi itu idenya banyak mempermudah banget ya. Jadi Betul. malah mendekatkan kita, enggak terus wah nek akeh wonge njuk badine sithik, bukan, tapi kebalikannya. Rezekinya tambah banyak Betul. malah. Oke, nanti Semoga habis ini bermanfaat ya. Habis ini langsung ada aksi. langsung daftar Sibakul. Betul. Caranya gampang, Anda nanti akan dibimbing dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti Atika akan sama ada. Rafael langsung ya. Betul. Oke, terima kasih banyak para narasumber, Pak Aris, matur nuwun Pak Imam, matur nuwun Pak Lurah, Mbak Indah tentu saja. Ketemu lagi ya. Dan Bapak Ibu semuanya matur nuwun, tepuk tangannya dulu dong. Tambah semangat ya. Dan Semoga sebelumnya- makin sukses usahanya. Sebelumnya terima kasih untuk bajunya Oh iya. Ijo Godong. Ijo Godong ya? Kok enggak Bagus godong toh, Mas, ijo? bagus kan? Bagus. Kamu gak nanya harganya? Ini mah teplek gitu loh. Jadi angel copot bisa. Ini rasa bayar ada loh. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita berdua pamit, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorjati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY Dana Keistimewaan yang membuat kita semuanya selalu bisa bersilaturahmi dengan seluruh pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita mau semangatin ibu-ibu, bapak-bapak di sini semua. Kita mau yel-yel UMKM naiklah Jogja istimewa. Langsung kita tampilkan teman-teman dari Tuna Laras. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh terumbukan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora suara seindah bayu senja. Tiada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan. Cinta akan ku